Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Mizanul Kubra, pertemuan ketiga. Seperti biasa kita mulai dengan pembacaan Fatihah terlebih dahulu. Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi Imam Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah biniyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin wa anna Allah yamla'u qulubana bimahabbatihi wa mahabbati rasulihil amin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila muallifi hadzal kitab al-Imam Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, sampai situ ya. Fahadihi, maka adapun ini mizanun nafisatun, mizan yang indah, aliyatul miqdar, yang tinggi kualitasnya. Hawaltu, aku berusaha fiha, di dalam mizan, mengumpulkan, boleh juga kepada sesuatu binahwihi, yang dengan seumpama yumkinu, mungkin al-jam'u, apa mengumpulkan bainal adillatil mutaghayyirati, di antara dalil-dalil yang berbeda, fid dhahiri, secara dhahir, wa bain aqwali jami'il mujtahidin wa muqallidihim, dan mengumpulkan kaul-kaul semua mujtahid, muqallidihim, dan kaulnya para pengikutnya mujtahid, minal awwalina, dari generasi awal, wal akhirina, dan generasi akhir, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Kadzalika, demikian itu, walam a'rif, aku tak tahu, ahadan, kepada satu orang pun, sabaqa, yang mendahului siapa ahad ni kepadaku, ila dzalika, kepada itu, al jam'u fi sairil adwari, di seluruh masa, di semua masa. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, aku kumpulkan dalam kitab ini sejumlah dalil-dalil yang nampak terjadi ta'arud secara zahir, dan semua kaulnya para mujtahid dan para muqallidnya dari generasi awal sampai generasi akhir, sampai hari kiamat nanti. Dan kata beliau, walam a'rif ahadan sabaqani ila dzalika fi sairil adwar, aku tidak pernah tahu ada orang yang pernah nulis seperti ini dimanapun, mau generasi sebelumku ataupun minimal sebelumku ya, sabakoni ini ya, nggak ada yang pernah nulis seperti yang aku tulis sebelumnya, nggak pernah ada. Wasannaftuha, dan aku mengarang kepada mizan, bi isyarati akabiri ahli asri, dengan isyarah para pembesar ulama di masaku, min masyayikhil Islam wa immatil asri, dan para imam di masaku, ba'da an aratuha, setelah menyuguhkan aku kepada mizan, alaihim, atas mereka, qabla itsbatiha, sebelum menetapkan mizan, wa dzakartu, dan aku menyebutkan lahum, kepada mereka, anni, sesungguhnya aku, la uhibbu an utsbitaha, aku tidak ingin menetapkan mizan, illa, kecuali ba'da ayyanzuru, setelah melihat siapa mereka, fiha, di dalam mizan. Fa in qabiluha abqaituha, jika mereka menerima kepada mizan abqaitu,
maka aku akan menetapkan hak kepada mizan, wa illam yartadauha, dan jika tidak rela mereka hak kepada mizan, mahautuha, aku akan menghapus hak kepada mizan. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengarang mizan ini nggak sembarangan. Setelah mendapat isyarah perintah agar segera menulis mizan, beliau tidak semerta-merta mencetak lah, menerbitkan mizan ini. Disuguhkan dulu kepada para pembesar, kepada para ulama, kepada para imam di masanya. Setelah disepakati, disetujui, baru akan dicetak. Gampangnya kalau sekarang dicetak. Kalau misalnya nggak disetujui, ya sudah, akan dihapus begitu saja, dibuang begitu saja kitab mizan ini. Tetapi ternyata kitab mizan ini disetujui dan sampai kepada kita. Fa ini, karena sesungguhnya aku bihamdillah, uhibbu, aku senang, al-wifaqo, kepada, dengan pujian kepada Allah, uhibbul wifaqo, aku senang, al-wifaqo, kepada kesepakatan. Aku senang kalau orang-orang sepakat kepadaku. Wa akrahul khilafah, dan aku tidak senang kalau orang nggak sepakat kepadaku. Maksudnya saya lebih senang sepakat, ya, tunggal. Wa akrahul khilafah, dan aku nggak senang khilaf, nggak senang menyalahi pendapatnya para imam, menyalahi pendapatnya para pembesar. La siyama, lebih-lebih aku tidak senang khilaf fi qawaididdin, pada kaidah-kaidah agama. Wa in kana al-ikhtilafu rahmatan, sekalipun ikhtilaf itu rahmah, biqaumin akharina, menurut kelompok yang lain. Ikhtilafu ashabi rahmatun, kata Nabi. Perbedaan di kalangan para sahabatku itu merupakan rahmat. Tetapi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani nggak senang khilaf, menyalahi terhadap pendapat para imam ketika itu, ya. Farahimallahu, kemudian mudah-mudahan mengasihi siapa Allah, man ra'a fiha khalalan, kepada orang ra'a yang melihat siapa man fiha, di dalam mizan, khalalan, akan cacat, wa aslaha, dan membenarkan siapa man ha, kepada khalal, nusratan lid-dini, karena menolong agama. Wa kana min a'zamil bawaiti, dan ada min a'zamil bawaiti, ialah termasuk motif terbesar li bagiku, ala ta'lifiha, untuk mengarang mizan, lil ikhwani, kepada, untuk teman-teman. Apa motif terbesarnya? Fathu babil amali, apa, membuka peluang mengamalkan, bima, terhadap sesuatu, tadomana, yang mengandung, kepada ma qauluhu ta'ala, apa firman Allah ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Syara'a, mensyariatkan siapa Allah, lakum, kepada kamu, minad dini, dari agama, ma, kepada sesuatu, wassa, yang berwasiat siapa Allah, bihi, dengan manuhan, kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna, dan apa-apa, auhayna, yang mewahyukan kami, ilaika, kepadamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Wama, dan apa-apa, wassayna, yang mewasiatkan kami, bihi, dengan ma, Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Musa, wa Isa, dan Nabi Isa. Apa ma itu? An aqimuddina, yaitu menegakkan agama, wala tatafarraqu fihi, dan jangan sampai kamu terpecah belah, fihi, di dalam agama. Itu motif terbesarnya. Waliyutabiku, dan agar supaya sesuai siapa mereka, fi taklidihim, di dalam taklid mereka, baina qaulihim, antara perkataan mereka, bil lisani, dengan lisan. Apa perkataannya? Inna sa'ira immatil muslimina ala hudan min rabbihim, sesungguhnya semua para imam itu ada pada jalur petunjuk, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa baina tiqadihim, agar sesuai antara lisan dan keyakinan mereka, dzalika, akan hal itu, bil janani, dengan hati, liyakumu, agar supaya melaksanakan mereka, biwajibi huquqi a'immatihim, terhadap kewajiban hak-hak imam mereka, fil adabi, di dalam adab, yaitu beradab ma'ahum, bersama mereka, agar supaya orang-orang itu beradab kepada para imam, ya. Bukti dari beradab kepada imam, antara lisan dan hatinya harus sama, harus tunggal, menyatakan bahwa semua para imam itu berada pada jalur kebenaran.
Wa yahuzu, dan agar supaya mendapat siapa mereka at-thawaba ikhwan, at-thawaba kepada pahala al-murattaba yang diperoleh ala dzalika atas keyakinan itu fid daril akhirati di akhirat. Wa yakhruja, dan keluar siapa man orang qala yang berkata siapa man dzalika kepada itu, kepada inna sa'ira immatil muslimin ini minhum dari kalangan mereka muqallid bilisanihi inna sa'ira immatil muslimina ala hudan min rabbihim walam ya'taqid, dia mengatakan dengan lisannya tetapi tidak meyakini dzalika kepada itu, kepada perkataannya biqalbihi dengan hatinya, agar supaya keluar dari apa amma dari sesuatu wa yang adapun man multabisun itu terjebak bihi dengan ma, nyatanya ma min sifatin nifaki, huwa yang adapun man multabisun itu terjebak bihi dengan ma, nyatanya ma min sifatin nifakil asgharil ladzi dammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa sifat nifak kecil yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketidaksesuaian antara lisan dengan hati disebut sebagai an-nifakul asghar. Lisannya mengatakan semua imam benar tetapi hatinya tidak demikian, maka itu merupakan sifat nifak kecil yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La siyama lebih-lebih wa qaddama, sungguh mencela Allah Subhanahu wa taala siapa Allah taala munafikil kuffar, kepada orang-orang munafik dari kalangan orang kafir, binifakihim, mencela binifakihim dengan nifak mereka, ziyadatan lebih-lebih ala husuli dhammihim, atas tercapainya celaan mereka bisifati kufrihim, dengan sifat kekafiran mereka. Orang-orang kafir itu dicela oleh Allah Ta'ala karena yang pertama karena mereka kafir, yang kedua karena mereka munafik. Kafir sekaligus munafik. Jadi dicela karena kekafirannya yang pertama, yang kedua dicela karena kemunafikannya. Fi nahwi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, kata Allah, la yahzunukal ladina yusari'una fil kufr, jangan membuat sedihkah kepadamu alladzina, orang-orang yusari'una fil kufri, yang cepat-cepat fil kufri dalam kekafiran, minal ladina, dari orang-orang qalu yang berkata siapa alladzina amanna bi afwahihim, kami beriman bi afwahihim, mereka mengatakan bi afwahihim dengan lisan mereka, walam tu'min qulubuhum, tetapi hati mereka tidak beriman. Kata Allah kepada Rasul, kamu jangan bersedih gara-gara orang-orang yang mengucapkan iman dengan mulutnya tetapi tidak beriman hatinya. Kamu gak usah sedih dengan mereka. Wa ma'lumun, dan telah diketahui, anna kullama abahullahu ta'ala, sesungguhnya segala sesuatu aba yang mencelahu kepada Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala alal kuffari, atas orang-orang kafir, fal muslimuna aula bitanazzuhi anhu, maka adapun orang-orang Islam aula itu lebih utama bitanazzuhi untuk bersih-bersih, menghindar anhu dari wa amma, dan dari sesuatu yakrubu yang mendekati apa min shibhi suratihi, dari bentuknya ma'abahullahu ta'ala. Kalau orang-orang kafir dicela gara-gara munafik, maka seharusnya orang-orang Islam juga harus menghindar dari kemunafikan agar tidak terjerumus sebagaimana orang-orang kafir, agar tidak sama perbuatannya dengan orang-orang kafir. Bukan cuma menghindar dari kemunafikan, tetapi juga menghindar dari hal-hal yang mendekati kemunafikan. Wayasudda, dan agar supaya, ini diantara motif ngarang mizan, wayasudda, agar supaya menutup al-muqalliduna siapa para muqallid, babal mubadarati, kepada pintu bersegera, ilal ingkari, untuk mengingkari, alaman khalafa qawaida madzahibihim, mengingkari kepada orang yang menyalahi kaidah-kaidah madhab mereka muqallid. Siapa yang menyalahi kaidah madhabnya muqallid diingkari dengan segera. Mimman, nyatanya man khalafa itu dari kalangan orang, huwa yang adapun man min ahlil ijtihadi, dari ahli ijtihad, fi syariati, di dalam syariat. Fa innahu, karena sesungguhnya man huwa min ahlil ijtihad, man khalafa qawaida madzahibihim mimman huwa min ahlil ijtihad ala hudan min rabbih, itu ada pada petunjuk min rabbih, dari Tuhannya man. Warubbama, dan
boleh jadi kadangkala adharo menampakkan siapa man huwa min ahlil ijtihad mustanadahu kepada dalilnya man fi madhabi pada madhabnya man, liman menampakkan liman kepada man kepada orang angkara yang ingkar siapa man, alaihi atas man huwa min ahlil ijtihad, fad'ana akhirnya setelah ditampakkan dalilnya ad'ana tunduk siapa man angkara lahu kepada man huwa min ahlil ijtihad, wa khajala dan malu siapa man angkara min mubadaratihi gara-gara buru-burunya man angkara ilal ingkari kepada mengingkari alaihi atas man huwa min ahlil ijtihad yang mujtahid. Jangan buru-buru mengingkari kaulnya orang yang berbeda pendapat, karena boleh jadi orang yang berbeda pendapat itu satu dia dari kalangan mujtahid ya. Kemudian kalau misalnya kamu dikasih tahu dalilnya, kamu akhirnya akan malu sendiri karena sejatinya dia merujuk kaulnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada dalilnya, nggak sembarangan. Hati-hati kamu, jangan buru-buru ingkar terhadap orang yang berbeda pendapat denganmu. Wahada ini yang disebutkan tadi yang banyak itu min jumlati maqasidi, termasuk bagian dari tujuan-tujuanku bi ta'lifi hadzal kitabi untuk mengarang kitab ini. Wal a'malu bin niyati, dan perbuatan itu tergantung niatnya. Niatnya sudah disebutkan tadi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya likulli imri'in setiap orang ma adapun sesuatu nawa yang berniat siapa orang. Karena niatnya seperti itu ya akan dapat seperti itu. Fa'malu maka amalkanlah olehmu ayyuhal ikhwan wahai saudara-saudara alal usuli untuk sampai ila dzauqi hadil mizani kepada mencicipi mizan ini. Wa iyyakum wal mubadarata, dan iyyakum ini kata orang-orang yang belajar alfiyah tahdzir ya. Iyyaka wasyarra wa nahwahu nasab muhaddirun bimastitaruhu wajab. Iyyakum wal mubadarata, hati-hati kamu, jangan kamu bersegera ila ingkariha untuk mengingkari mizan ini qabla an tutari'u jami'a hadhil fusuli, sebelum kamu mempelajari semua pasal-pasal allati sanuqaddimuha yang akan memaparkan kamiha kepada lati baina yadil kalami, di depan ini memaparkan baina yadil kalami alaiha atas fusul ay qabla kitabit thaharati, sebelum membahas kitab thaharah. Kalian juga hati-hati, jangan buru-buru mengingkari mizan ini sebelum kalian mempelajari pasal-pasal yang akan saya tulis ke depan nanti, yang akan saya bacakan. Kalau saya, kata Syekh Sa'roni, jangan sampai buru-buru mengingkari mizan ini sebelum kalian pelajari semua pasal-pasal yang sudah saya tulis di depan nanti, di belakang. Jangan buru-buru. Bahkan walau angkaroha ahadukum, sekalipun mengingkari hak kepada fusul atau mizan ahadukum siapa salah satu kalian ba'da mutola'ati fusuliyah, setelah mempelajari pasal-pasalnya mizan, kalaupun setelah mempelajari pasal-pasal yang akan saya sebutkan, farubbama maka kadangkala kana ma'dzuron, ada siapa ahad ma'dzuron itu udzur, kalaupun setelah mempelajari itu ingkar, maka orang itu udzur. Kenapa? Li ghorabatiha, karena asingnya mizan, wa qillati wujudi daikin, dan minimnya orang yang bisa mencicipi laha kepada mizan min akronikum, dari kawan-kawan kalian, kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah taala. Idza alimta apabila engkau tahu, dzalika kepada itu, aratta dan kau ingin, anta lama tahu siapa engkau ma kepada sesuatu au makna yang berisyarah kami ilahi kepada ma, nyatanya ma min dukhuli jami' aqwalil a'immati, masuknya kaulnya para imam al-mujtahidin wa muqallidihim ila yaumiddin, masuk fi syu'a'i nuris syariatil mutahharati, pada pancaran cahaya syariat, bihaitsu dengan sekiranya lataro tidak melihat engkau qaulan akan satu qaul wahidan yang satu, minha dari aqwal kharijan yang keluar ani syariatil mutahharati dari syariat yang suci, fata'ammal maka berfikirlah, wa tadabbar dan renungilah, fima pada apa-apa ursyidu yang memberikan nasihat aku kepadamu ya akhi wahai saudaraku, ilaihi kepada emma, wa dzalika adapun itu emma, anta'lama ialah tahu engkau, wa tahaqqaqa dan tahu yakinan betul, jaziman secara pasti, mengetahui anna syariatal mutahharata, bahwa sesungguhnya syariat yang suci,
Ja'at datang apa syariat min haitsu syuhudul amri wan nahyi, dari segi datangnya perintah dan larangan, fi kulli mas'alatin dzati khilafin, pada setiap persoalan yang punya khilaf, datang ala martabataini takhfifin wa tasydidin. Pertama-tama kalian harus tahu bahwa sesungguhnya syariat itu mau perintah mau larangan, syariat itu datang dengan dua tingkatan, yaitu tingkatan tasydid dan tingkatan takhfif, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. La ala martabatin wahidatin, tidak dengan satu tingkatan, kama yadullu, sebagaimana mendugahu kepada ba'dul muqallidina, siapa sebagian muqallid. Walidzalika, dan oleh karena itu, waqa'a, karena mereka menduga seperti itu, waqa'a, terjadi bainahum, di antara al-muqallidin, al-khilafu, apa khilaf, bisuhudit tanakudi, dengan menyaksikan adanya pertentangan antara satu kaul dengan kaul yang lain. Karena mereka melihat bahwa syariat itu datang dengan satu tingkatan, akhirnya terjadi khilaf di antara mereka. Ada tanakut, ada pertentangan yang tak mungkin dikompromikan satu dengan yang lainnya. Padahal kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wala khilafa wala tanakudo, tidak ada khilaf wala tanakudo, dan tak ada kontradiksi fi nafsil amri, pada kenyataannya, kama sayati idahuhu fil fusulil atiyati, sebagaimana akan datang idahuhu, apa penjelasannya, fil fusulil atiyati, pada pasal-pasal yang akan datang insyaallah taala. Fa inna majmu'asy syariati, karena sesungguhnya kumpulan syariat, semuanya syariat itu yarju ila amrin wa nahyin, kembali kepada perintah dan larangan. Wa kullun minhuma, dan masing-masing dari keduanya, perintah dan larangan, yang qasimu, itu terbagi indal ulama'i, menurut ulama, terbagi ala martabataini, atas dua tingkatan, takhfifin wa tasydidin, meringankan dan memberatkan. Wa amal hukmul khamisu, adapun hukum yang kelima, alladhi huwal mubahu, yang itu adalah mubah, fawa, adapun mubah, mustawat tarafaini, ia ada pada tengah-tengah di antara dua kelompok tadi itu. Wa qad yarji'u, dan kadang kembali apa mubah, bin niyati sholihati, dengan niat yang benar, ila kismil mandubi, kepada mandub, wa bin niyatil fasidati, dan dengan niat yang fasidah, ila kismil makruhi, kembali kepada makruh. Mubah itu ada di tengah-tengah, tergantung niatnya. Hadza, adapun ini, majmu'ah kamis syariati, adalah kumpulan hukum-hukum syariat. Wa idahu dzalika, adapun yang memperjelas hal itu, anna minal a'immati, sesungguhnya di antara para imam, man hamala mutlaqal amri alal wujub. Kok bisa seperti itu? Karena ada sebagian imam yang mengarahkan amr alal wujubil jazimi, atas wujub yang tegas. Perintah itu maknanya diarahkan kepada wujub. Wa minhum, di antara mereka, alaman hamalahu alan nadbi, ada kalangan para imam yang mengarahkan perintah alan nadbi, atas nadab, sunnah. Wa minhum man hamala mutlaqan nahyi alat tahrim, ada yang memaknai larangan dengan tahrim. Wa minhum man hamalahu alal karahati, dan ada yang memaknai larangan alal karahati, atas karahah, kemakruhan. Jadi ada perbedaan sudut pandang, ada perbedaan cara berpikir. Ada satu yang mengatakan perintah ini maknanya wajib. Jadi hukum yang ditimbulkan, yang dilahirkan, ya hukum wajib. Ada yang mengarahkan perintah kepada makna nadab, ya hukum yang dihasilkan, ya hukum yang sifatnya sunnah, mandub, ya. Kalau dilarang, larangannya berfaedah tahrim apa karoha, itu beda-beda ulama. Itu yang melatar belakangi kenapa hukum ada yang takhfif, ada yang tasydid, meringankan, dan ada yang memberatkan. Tsumma inna likullin minal martabataini, kemudian masing-masing dari dua tingkatan, rijalan, adapun orang-orang, fi hali mubasyaratihim litaklifi, ketika mereka melakukan taklif atau khitab. Maksudnya yang takfif ya untuk orang yang lemah, yang tasydid untuk orang yang kuat. Faman qawiya minhum, barang siapa yang kuat minhum dari mereka, min haitsu imanuhu wa jismuhu, kuat keimanan dan fisiknya, khutiba bil azimati, maka dibebani dengan hukum azimah, wa tasydidi, dan yang memberatkan, al-waridi, yang datang fi syariati, di dalam syariat, shorihan, baik secara tegas, awil mustambati, atau yang digali, minha, dari syariat, fi madhabi dalikal mukallaf, baik ada pada madhabnya mukallaf itu, atau selainnya mukallaf. Jadi hukum itu kan ada yang mansusoh, ahkam yang mansusoh, ada yang mustambatah. Yang azimah itu
baik yang mustambatah, baik yang mansusah ataupun yang mustambatah. Kira-kira kayak begini. Yang mansusah itu jelas ditegaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mustambatah itu gampangnya ya yang kias, lahir dari kias, lahir dari istihsan dan lain-lain. Itu yang mustambatah. Jadi mansusah dan mustambatah. Wa man dhaufa minhum, barang siapa yang lemah minhum dari mereka, min haitsu martabatu imanihi, dari segi tingkatan keimanannya, wa dhaufa jismuhu, ai man dhaufa minhum wa dhaufa jismuhu, dan lemah juga fisiknya, khutiba bir rukhsati wat takhfifi, maka dia dibebani dengan rukhsah wat takhfifi dan takhfif al-waridi yang warid, kadzalika fi syariati, demikian juga fi syariati di dalam syariat, sorihan awil mustambati minha, atau yang digali minha dari syariat, fi madhabi dzalikal mukallafi, pada madhab mukallaf tersebut, au madhabi ghairihi, atau madhab orang lain, kama asyara ilaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana yang diisyarahkan oleh firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian Allah kepada Allah Ta'ala mastata'tum, sebisa kalian. Khitaban aman, sebagai khitab yang umum untuk siapapun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin, kalau aku perintah kalian bi amrin, dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian. Ai kadzalika, demikian itu, fala yu'maru, tak diperintah, al-qawiyyu, siapa orang kuat, al-madhkuru, yang disebutkan, tak diperintah bin nuzuli, untuk turun, ila martabatir rukhsati, kepada tingkatan rukhsah. Kalau kuat ya jangan disuruh mengamalkan rukhsah. Wat takhfifi, dan takhfif. Wa huwa, sedangkan adapun al-qawi, yaqduru, adalah mampu siapa qawi, alal amali, untuk mengamalkan, bil azimati, terhadap azimah. Wat tasdidi, dan tasdid. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya membebani orang yang kuat untuk turun, untuk mengamalkan hukum yang sifatnya rukhsah dan takhfif, itu katala ubi biddin, seperti main-main di dalam agama, kama sayati idahu fil fusulil atiyati, insyaallah ta'ala. Wa kadzalika, demikian juga, la yukallafu, tidak dibebani, ad-dhaifu, siapa orang lemah, al-madhkuru tersebut. Kalau orang lemah tidak boleh dibebani, bisuudi, untuk naik, ila martabatil azimati, kepada tingkatan azimah, wa tasydidi, dan tasydid, wal amali, dan mengamalkan, bidzalika, dengan itu azimah dan tasydid, ma'ajzihi, padahal tidak mampunya, dhaif, anhu, dari amal. Kalau yang lemah ya jangan dibebani azimah. Lakin akan tetapi, lau takallafa, andaikan mampu memaksakan diri siapa dhaif, wa fa'ala dzalika, dan melakukan azimah, la namna'uhu, kita tidak akan melarangnya, illa biwajhin syar'iyyin, kecuali dengan larangan yang bersifat syar'i. Ada alasan-alasan syar'i di mana harus dilarang untuk mengamalkan yang azimah. Fal martabatanil madhkuratani, maka adapun dua tingkatan yang telah disebutkan tadi, ala tartibil wujubi, ialah dengan tartib wujubi, wajib seperti itu, la ala takhiri, bukan takhir, memberikan opsi. Kama qad yatawahhamuhu, sebagaimana menduga kepada ma ba'duhum, siapa sebagian orang. Fa iyyaka, maka hati-hatilah kamu, wal ghalato, keliru, hati-hati kamu keliru. Bagaimana contohnya? Falaisa liman qadara ala istimalihi, barang falaisa, maka tidak ada, liman qadara ala istimalil ma, atau ala istimalihi al ma'a, tidak ada, tidak boleh, liman qadara ala istimalihi al ma'a, bagi orang yang mampu menggunakan air, hissan, baik secara pandangan, au syar'an, atau secara syar'i, ayatayammama, tidak boleh ayatayammama, apa bertayamum siapa, man qadara biturabi, dengan debu. Maksudnya tartib wujubi, kalau masih mampu menggunakan air tidak boleh bertayamum. Walaysa liman qadara 'alal qiyami fil faridati, dan tidak ada bagi orang yang mampu untuk melaksanakan salat dengan berdiri, ayusalliya, apa salat siapa, man jalisan, dalam keadaan duduk. Yang mampu berdiri enggak boleh duduk. Ini yang disebut dengan tartib wujubi. Kalau tartib yang sifatnya takhyir, boleh milih, mau mampu mau nggak mampu, sholat berdiri, sholat duduk, terserah. Dan nggak seperti itu yang dimaksud tartib di sini. Tartibnya tartib wujubi.
Walaysa liman qadara 'ala sholati jalisan, dan tak boleh bagi orang yang mampu sholat duduk ayusollia apa sholat alal jambi miring, sholat di atas lambungnya. Maksudnya kalau masih mampu sholat duduk nggak boleh sholat miring. Wahakada, dan demikian juga fisa iril wajibati, pada kewajiban-kewajiban yang lain. Wakada, demikian juga al-qaulu, adapun qaul fil afdoli minas sunani, pada hal yang lebih utama minas sunani, dari kelompok yang sunnah-sunnah. Ma'al mafduli, kalau disejajarkan dengan yang mafdul, ada yang lebih utama, ada yang utama. Kalau masih bisa melakukan yang lebih utama, nggak boleh turun kepada yang utama, gitu. Falaisa minal adabi, maka bukan termasuk adab ayyaf alal mafdula. Adapun melakukan siapa orang kepada yang utama, ma'a qudratihi, padahal mampunya orang, ala fi'lil afdoli, untuk melakukan yang afdol. Fa'ulima annal mas'ulati, maka diketahui bahwa sesungguhnya sunnah-sunnah tarji'u ila martabataini, juga kembali kepada dua tingkatan, kadzalika maksudnya takhfif dan tasydid juga. Fayuqaddamul afdalu alal mafduli, maka didahulukan apa yang afdal, yang lebih utama, alal mafduli, atas yang utama, nadban dengan sunnah, ma'al qudrati, disertai ada kemampuan. Wa yuqaddamul aula syar'an, dan didahulukan apa yang lebih utama syar'an secara syariat, ala khilafil aula, atas yang khilaful aula. Wa injaza tarkul afdoli wal mafduli asolatan, sekalipun boleh meninggalkan yang afdol yang mafdul asolatan pada dasarnya. Faman aroda adamal laumi, barang siapa yang tak pengen dicela, fala yanzil, maka tak boleh turun siapa man ilal mafduli, kepada yang mafdul, illa in ajaza, kecuali tak mampu siapa man anil afdoli, dari yang afdol. Famtahin ya akhi, maka ujilah ya akhi wa saudaraku, biadil mizani, dengan mizan ini, jami al awamiri wan nawahi, semua perintah, wan nawahi, dan larangan, al waridati, yang datang, fil kitabi was sunnati, dalam kitab dan sunnah. Di sini melakukan sunnah itu kan sudah barang tentu namanya sunnah, kan gak wajib, boleh dilakukan, gampangnya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Tetapi dalam melakukan sunnah itu juga ada adabnya, sama seperti adab melakukan yang wajib. Ada dua tingkatan juga, ada tingkatan tasydid, ada tingkatan takhfif juga. Yang afdal disebut tasydid, yang takhfif, yang mafdul disebut takhfif. Sama seperti itu juga. Maka barang siapa yang masih mampu melakukan hal yang afdal, tidak boleh melakukan hal yang mafdul, yang lebih utama dan yang utama. Adabnya seperti itu, sekalipun pada dasarnya kita boleh-boleh saja tidak melakukan keduanya. Tapi kalau mau melakukan, harus memperhatikan adab-adab yang telah disebutkan tadi. Afdal, mafdul, tasydid, dan takhfif. Sama seperti itu juga. Maka kalau kayak begitu, kata Syekh Abdullah Basyari, coba diuji semua bentuk perintah, semua bentuk larangan, diuji semuanya. Wa membana, dan apa-apa yang terbangun, wa tafarru' ala dzalika min jami' aqwalil mujtahidin wa muqallidihim ila yaumiddin. Tajid, maka kau akan menjumpai hak kepada awamir dan an-nawahi, kullaha, semuanya, la takhruju an martabataini takhfifin wa tasydidin wa likullin minhuma rijalun kama sabaqa. Sudah cukup ya, cukup panjang sekali. Saya baca cepat-cepat, nyoba baca cepat-cepat, enggak lambat-lambat seperti kemarin, karena melihat kitab ini amat sangat panjang. Kalau dibaca dengan pelan, dengan penjelasan yang pelan-pelan juga, bisa dijangkau oleh semua orang, maka boleh jadi kitab ini jauh sekali untuk hatam. Bahkan untuk hatam muqaddimahnya saja amat sangat jauh. Makanya saya baca cepat-cepat saja. Nanti kalau yang nggak paham ya bisa tanya ke saya juga, nggak apa-apa, nggak ada persoalan. Atau bisa tanya kepada orang-orang terdekat yang bisa membacanya dengan baik. Nggak ada persoalan. Sejatinya baca kitab Mizan ini gampang-gampang susah. Gampang secara kasat mata gampang, tetapi pada dasarnya dia susah, kata Syekh Abdullah Basyaroni. Kalau tidak benar-benar mencicipi Mizan ini secara kasyaf, maka dia akan kesulitan. Bahkan orang yang sudah mempelajari kitab Mizan ini bolak-balik, sudah mengkaji secara serius, kalau tidak mencicipi Mizan ini bisa ingkar terhadap kitab Mizanul Kubra ini, karena itu tadi li ghorabati, asing sekali kitab Mizan ini. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai mana tadi? Wa man tahaqqaqa bima dzakarna wallahu a'lam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.